Nah, koil ini dipeci yang juga ya. Ini sekarang ini secara simbolis saya berikan pada koil dipakai ya pada acara-acara tertentu. Nah, tak pakai jamnya, wih, aduh, ganteng. Ya sahabat YouTuber keluarga besar Kuryagung Jatikusuma di Singosari, dengan ini kami ucapkan salam rahayu. Hari ini saya tidak terduga kedatangan seorang cucu, saya anggap seorang cucu karena dulu diajak oleh orang yang ngomong ke Pedepokan ini masih kecil waktu itu. Nah sekarang kan sudah jadi gagah, gede, ganteng kayak Broto Seno. Ayo deh, kenalkan sama sahabat-sahabat YouTuber. Namanya siapa, lahir di mana, ya itu ye. Kenalkan Bayu. Bayu. Nama saya Hoir. Ori. Hoir. 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 Hoir aja ya. Siti Al Hoirullah kepanjangannya. Apa? Kepanjangannya Siti Al Hoirullah. Oh, waduh, bagus. Panggilannya itu Hoir kalau di rumah. Lahir saya di Demak. Di Demak ya. Waduh, Demak itu adalah kota bersejarah yang mempunyai legenda yang cukup baik ya. Nah, ngomong-ngomong kok terus kemarin itu datang ke yang itu ada gereja apa? Ingin mengenal lebih jauh tentang sejarah, budaya. Sejarah dan budaya. Ya. Tuh hebat ini lah. Ya, ternyata para penonton, ternyata getaran jiwa, getaran batin itu kalau sudah dikodratkan menjadi lahir sebagai lakon, yang ditanyakan itu sejarah dan budaya. Bahasa sejarah dan budaya itu sudah merupakan bahasa kesatuan, yang ngunci keberhasilan tentang bangsa dan manusia. Nah, tentang sejarah ini ya. Sejarah ini kalau pengen kebenarannya yang 80% itu benar, itu pelajari peninggalan leluhur ya. Misalnya berbentuk candi-candi, lalu berbentuk mungkin nama gedung-gedung, nama sungai-sungai, seperti di Pak yang dinamakan sumber Nagan. Nagan itu nogo, istilah dari singkatan Nur Gaib. Di sini ada cahaya kuat, dan cahaya ini ada ternyata sejak zaman Singosari. Nah, ngerti zaman Singosari? Belum tahu, memang belum lahir, yang sudah belum lahir. Tapi kan pernah dengar ya. Singosari dulu itu terkenal pada waktu dalam kekuasaan Prabu Kertanegara. Beliau itu sebenarnya namanya Singhasari, bukan Singosari. Singosari nanti dipikir, Singosari dulu tempatnya singo-singo, bukan. Singhasari. Singha itu artinya Singhasari itu barang siapa yang batil, barang siapa yang jahat akan hancur di bumi suci Singosari ini. Ya, Nah, terus ini maaf, hidup sehari-hari seperti apa ini? Seperti ya biasa ya. Sebagai remaja pada umumnya. Terus untuk mencari beli pulsa atau apa kayak? Oh, itu dengan ada usaha di rumah buka toko. Buka toko? Iya. Toko kelontong? Iya, toko kelontong sama jualan pulsa. Jualan pulsa. Nah, saya bertanya lagi, kenapa toko itu umumnya sudah jelas akan didatangi umum karena butuh ya? Iya. Sekarang kalau ditambah jualan pulsa, dasar pikirannya apa? Sekarang kan mayoritas orang menggunakan HP ya kan. Nah itu kan termasuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kebutuhan pokok? Iya, kebutuhan pokok termasuk. Ayo pinter, kita udah pinter.
Nah terus kemarin yang itu hari ini tuh waduh nggak pernah sesenangan kamu membawa mujair dipepes atau diopok kemarin. Si masak siapa itu? Bude ya. Bude. Yang enak menipeh. Saya tuh sampai nggak pernah loh. Yang itu kalau makan sedikit gitu. Tadi sama Mbak Astrid. Tanya sama Mbak Astrid. Bolak-balik maam sampai rebutan dengan kucing. Ciri khas Demak ya. Oh, ciri khas Demak ya. Iya. Ciri khas Demak. Resep rumah. Oh, resep rumah. Iya. Nggak berusaha untuk dijual lewat online apa? Ya belum minat aja. Belum minat ya. Coba ya. Sekarang dunia sudah dunia digitalisasi, jadi harus maju. Nah, lalu Koir punya cita-cita itu apa? Cita-cita ingin berguna untuk nusa dan bangsa tentunya. Aduh, nusa dan bangsa. Ya. Sebagai anak muda harus semangat. Lewat apa? Lewat apa? Contohnya gotong royong kalau di rumah. Gotong royong? Iya, kalau ada pembangunan jalan atau apa, saling bantu lah untuk masyarakat. Bagus. Saya yakin bahwa yang jawab itu bukan pikiranmu, tapi yang jawab itu hatimu ya. Karena memang gotong royong itu asal mulanya Pancasila ini. Gotong royong itu guyub rukun ya. Di desa dulu kalau ada orang nggak punya, sak desa gotong royong, gawe omah bareng-bareng ya. Kalau ada jembatan yang rusak, gotong royong digawe bareng-bareng lah. Memang gotong royong itu asal usulnya Pancasila itu gotong royong. Nah, kenapa kok gotong royong sekarang ini sudah boleh dikata hilang? Karena gotong royong sudah hilang oleh sistem politik yang ada di negeri ini. Paham enggak tentang politik? Belum ya? Belum. Ya, sekarang saya pahamkan ya. Politik itu dari kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Nah, oleh karena itu kalau sudah meletakkan diri sebagai orang politik dan punya partai politik, harus mempelopori tentang kesopanan dan kesantunan. Jangan partai politik membuat sebanyak-banyaknya tapi isinya cuma tarung aja karena berebut kekuasaan ya. Itu memang hukum politik dan dialektika politik memang sudah seperti itu. Tapi makanya yang itu lalu merenung di negeri ini kira-kira kegagalan hidup itu sebagai apa? Di mana letak kesalahannya? Ternyata kesalahannya itu di mana? Di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, KTP-nya apa? Islam ya. Ya, pemenang Demak ya. Iya, mayoritas Indonesia. Iya, bagus. Jadi dalam Islam itu cita-citanya menjadi orang Jawa. Buktinya apa? Amiril Mukminin. Ya, jadi orang mukmin itu adalah pelopor perwujudan pelaksanaan teori Islam itu sendiri. Ya kan? Makanya sejarah itu juga penting. Bagaimanapun seperti ajaran Rasulullah. Ya Rasulullah, ya apa Tuhan itu? Tuhan itu adalah ibumu, bapakmu. Tuhan itu adalah ibu dan bapak kita, ya gitulah. Koir yang Arab itu di Demak sana pelan-pelan menjadi pelopor, ya pelopor. Nanti misalnya disindir orang macam-macam, dikatakan macam-macam, matur nuwun, kritikipun, ngono ya. Jangan pernah punya rasa benci, jangan punya rasa wah saya kok jelek-jeleknya, tidak boleh ya. Tuhan itu maha adil. Tuhan menciptakan anjing, menciptakan babi, menciptakan kucing, menciptakan semua, ada tugas dan fungsinya macam-macam ya. Makanya nanti kalau pulang tak gawani rekamannya yang buat ditulis angel ya. Bunyinya begini. Oro irogo iro iso ono, ari-ari ireyo iro iso ono, ari-ari ino tawong sak dunyo, asoka iro keyeyo.
Aryo irimbi gamberan Srigati buyungiro Allahumma lil asih. Nah, Allah itu bahasa Jawa bukan bahasa Arab. Saya tuh berkali-kali ke sana itu ya, tapi tetap sebagai orang Jawa karena Jawa itu sudah harus menjadi percontohan terdepan, paling tidak sudah kelasnya sudah mukmin. Teori bukunya itu kena hujan nggak pernah basah, kena panas nggak pernah lekang. Apa bukunya? Borobudur. Ya, pernah ke sana? Pernah ya. Tak umur berapa ke sana? Umur sekitar 18 tahun. 18. Khayalan pikiranmu apa waktu di Borobudur? Khayalan pikiran itu tempatnya apa tuh? Ya fisiknya kenapa Borobudur besar itu pikiranmu kok bangga kok piye? Ya tentunya pasti bangga ya. Karena di negara kita Indonesia masih memiliki sejarah yang begitu luar biasa daripada negara lain yang ada di negara kita. Ukurannya kalau anak cucu ingat budaya leluhur. Kalau budaya itu hanya menyelamatkan bangsa ya, budaya ini menyelamatkan bangsa. Oleh karena itu kalau punya duit sering-seringlah berkunjung ke tempat peninggalan leluhur dan direnungkan. Leluhur itu jangan dipikir kalau sudah meninggal lalu didoakan langsung naik surga lebih enak. Tetap ya, karena di sana masih hidup sukmanya itu, dan sukma itu masih hidup sekarang ini, masih hidup, ngerti kalau anak cucu sekarang hidupnya begini ngerti. Dan Khoir ini didekatkan ke Eyang ini mungkin sudah harus demikian supaya Khoir nanti itu pelan-pelan juga menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh, tidak usah dipaksakan. Kalau misalnya lingkungannya itu kurang tepat terhadap Khoir juga tidak pernah punya rasa, jangan punya rasa benci ya. Matur nuwun, pemaning ini diajak ya matur nuwun gitu. Karena apapun kalau udah digembleng itu tidak akan jadi. Membuat pisau digembleng itu dibuahkan, digembleng, membuat pacul dibakar, buat rumah ini tidak langsung jadi. Pasti ada tukangnya, ada ininya gitu ya. Ya, saya ingin minta pesan untuk pemuda-pemuda di kota Demak yang sekarang lupa dengan budaya ini. Nah, ya bagus. Memang masa depan itu milik pemuda, bukan milik yang tua-tua ya. Kalau yang ini sudah calon leluhur, calon danyang ya. Dan masa tua nanti itu tergantung, masa yang akan datang nanti tergantung apa yang dilakukan oleh yang tua-tua ya. Kalau yang tua-tua pola hidupnya sudah keliru ya, dan nanti selanjutnya generasi keliru terus. Jadi Demak itu ada salah satu legenda sejarah yang perlu kita lihat, kita luruskan ya, dalam arti kebenarannya. Pada waktu itu, waktu berdiri kerajaan di Demak ya, itu Raden Patah itu kan putranya Prabu Brawijaya ya, tapi karena sudah banyak terpengaruh oleh keyakinan dari luar, akhirnya itu pelan-pelan itu merembet menjadi watak anak cucu generasi ini ya. Itu jangan sampai nanti itu anggap sejarah yang sudah sejarah lah. Mungkin memang harus demikian. Yang muda-muda ini harus memelopori ya. Tuhan itu menciptakan macam-macam kehidupan, segala macam. Tidak mungkin Tuhan salah menciptakan sesuatu kehidupan, tidak mungkin ya. Pasti semua benar. Jadi makanya yang membuat cerita kemarin itu yang saya berikan ke kamu ya. Kalau pengen masuk surga caranya ini cuma 1 lembar kan kemarin? Iya, ya. 1 lembar. Terus ikut Tuhan apa ikut setan cuma 1 lembar juga ya. Itu nanti sekarang diperbanyak. Kalau punya rezeki diperbanyak. Kalau orang yang sudah agamanya kelas tinggi, Islam atau Kristen atau Nasrani yang makrifat, gampang baca punya mbah itu ya. Yang saya terangkan benar-benar itu apa, ini ikut Tuhan, ikut setan, diperbanyak, tak tumannya kayak segini diperbanyak, itu perlu kalau berjuang ya. Oke, terima kasih. Nanti salam saya untuk keluarga besar Demak, doakan aja yang ini sehat, kuat. Kapan-kapan tak jadi sana ya, sukses. Ya wes, makasih. Ya demikianlah
saudara-saudara sahabat YouTuber Puri Agung Jatikusumo. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam salam sejahtera, salam untuk seluruh keluarga semua. Semoga sehat, kuat, dan damai rahayu.